Baik, kita lanjutkan ya. Setelah tadi kita membahas definisi kontinuitas pada interval, baik pada interval buka atau tutup. Sekarang kita lanjutkan ke contohnya bagaimana menentukan kontinuitas pada interval tersebut. Jadi yang pertama, kalau dilihat dari grafik ini, kita akan punya interval buka di min hingga sampai 0. Ya, ini buka jadi 0-nya tidak termasuk. Kemudian 0 sampai 3, ini juga tanda bolong ini menyatakan dia interval buka. Dan yang terakhir untuk interval buka adalah 5 sampai hingga. Ini bolong ya. Nah, sedangkan untuk interval tutup yaitu dari 3 sampai 5. Nah, lalu setelah ini kita akan melihat atau menganalisis bagaimana suatu fungsi itu continue di mana saja gitu. Jadi misalkan diberikan fungsi gx-nya adalah seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa ini adalah akar pangkat 2 ya, akar genap. Nah, sehingga dia hanya bisa bernilai positif. Jadi di sini di dalam akarnya dia harus positif. Nah, yang positif itu di mana saja? Nah, kalau kita lihat itu ada intervalnya adalah dari min 2 sampai 2, interval tutup ya. Nah, kalau saja kita lewat dari 2 ya, misalkan 2,001 misalkan ya. Ini kalau kita substitusi ke sini, pasti ini jadinya akarnya negatif. Begitupun kalau misalkan sebelum 2, misalkan kita punya min 2,001 misalkan ya. Nah, ini ke kiri, misalkan min 2 makin ke kiri, jadi makin negatif. Nah, ini juga ketika kita substitusikan sama aja, ini akan menjadi akar kuadrat yang negatif. Ya, yang mana itu tidak bisa gitu ya, karena itu bukan jadi bilangan real gitu, tapi udah jadi kompleks. Nah, maka dari itu kita dekati min 2 untuk limitnya ya. Min 2 itu dari kanan, jadi harus ke arah kanan ya, karena di negatif, jadi misalkan ke 1,99 gitu ya, 9. Nah, ini baru dia bisa akarnya positif ya. Atau kalau dari min 2 ini harus ke kiri, jadi 1,999. Tadi ya ini min ya, min. Nah, jadi maksimal atau maksimum dia hanya bisa menerima intervalnya, interval tutup dari min 2 sampai 2. Ya, kalau min 2 aja dia limitnya 0, ini sama saja dengan nilai fungsinya. Ya, jadi dia akan continue pada interval ini saja. Nah, kemudian di sini ada teorema nilai antara. Jadi kalau kita terjemahkan, ini teorema nilai antara. Antara ya. Nah, maksudnya antara di sini adalah di sini akan ada suatu interval ya, intervalnya interval tutup. Kemudian akan ada satu nilai di antara interval tersebut. Misalkan nilai tersebut kita nyatakan sebagai C, misalkan ya, nilai antaranya kita nyatakan sebagai C. C itu adanya di interval A, B, interval tutup. Ya. Nah, si C ini pasti dia akan punya fungsi kan? Fungsi di C. Fungsi di C ini kita nyatakan sebagai W, misalkan ya, kita definisikan sebagai W. Nah, A sampai B ini intervalnya dia harus positif gitu jika ingin ada suatu C sehingga FC-nya sama dengan W. Ya, jadi syarat yang pertama itu ada interval tutup. Ya, interval tutup dari A ke B. Yang kedua itu terdapat C gitu ya, sehingga kita bisa nyatakan ada FC sama dengan W ya, di antara A. Ini maksud yang C-nya ini di antara A sama B. Kalau W-nya berarti di antara F A, FB. Interval tutup juga.
gitu ya. Nah, secara definisi atau secara teorema seperti ini, kita lihat ke ilustrasi seperti ini ya. Nah, yang pertama kita punya interval tutup. Misalkan interval tutupnya di sini ya, ini A sampai B. Kemudian akan terdapat minimal 1C ya. Jadi minimal 1C, tapi kalau misalkan lebih boleh. Jadi akan ada C1, C2, C3 dan seterusnya ya. Nah, lalu masing-masing C ini akan punya fungsi yang bersesuaian. Misalkan kalau C1 misalkan di sini gitu ya, C2 juga di sini, C3 juga di sini. Misalkan C yang C di sini gitu ya. Nah, dimanapun kita punya nilai C, ini pasti karena fungsinya kontinu ya, kurvanya kontinu pasti ada nilainya. Ya, pasti akan ada W. Jadi dimanapun mau C-nya di sini, mau di sini, pasti akan ada suatu ya minimal satu nilai W. Paham ya? Nah, kita bandingkan dengan grafik yang kedua ini. Kalau grafik yang kedua, ini intervalnya misalkan tutup dari A sampai B, tapi fungsinya tidak kontinu. Ya, tidak kontinu berarti apa? Nanti kita bisa kan punya C di sini, misalkan kita punya C di sini atau di sini. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata si C-nya itu adanya di sini, pas di tengah-tengah yang tidak kontinu, kira-kira ada W nggak? Misalkan di sini. Ya, nilai limitnya di sini, tapi nilai fungsinya di sini. Nah, tidak ada nilai W, ya, sehingga ini yang TNA tadi, teorema nilai antara, itu tidak bisa kita terapkan. Ya. Nah, bandingkan dengan grafik yang selanjutnya. Kalau grafik yang selanjutnya, yang pertama dia tidak kontinu. Nah, tapi di sini teorema nilai antaranya bisa diterapkan. Ya. Nah, cuman tidak tepat gitu. Di sini interval A-nya kan di sini, B-nya di sini ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita nyatakan sebagai B, ini bisa jadi ke sini. Ya, harusnya si B-nya di sini. Ya, sehingga kalau misalkan mau bisa menerapkan TNA, ini C-nya kita ambillah di sini. Ya, nah kalau yang B-nya sampai sini kita juga tidak bisa. Gimana kalau misalkan C-nya kita ambil di sini? Tetap nggak bisa kan di sini? Misalkan ya, di sini atau di sini atau di sini. Ya, padahal FB-nya cuma sampai sini. Sedangkan W itu harus di antara FA sama FB. Jadi W-nya paling cuma bisa di sini C-nya atau misalkan di sini gitu, di sini ya, gitu. Oke, di sini pun tidak bisa ya karena ini C-nya nanti FC-nya atau W-nya ada di sini. Jadi dia hanya bisa paling sampai di sini. Dari sini sampai sini. Oke. Nah, jadi itu beberapa masalah dari teorema nilai antara ya penggunaannya. Jadi yang tadi kalau saya tambahkan, yang ketiga ini yang syarat yang harus dipenuhi berarti dia harus kontinu. Ya. Jadi kontinu ada interval tutup dari A sampai B. Nah, kemudian terdapat C. C-nya di A sampai B atau di sumbu horizontal dan terdapat W. W-nya di antara FA sama dan FB atau di sumbu X ya. Nah, paham ya dari grafik ini? Ini tidak tepatnya karena dia tidak kontinu, yang ini tidak tepatnya karena pengambilan interval B-nya di sebelah sini, padahal dia hanya bisa mengakomodir si W-nya ini di sini sampai sini. Paham ya? Nah, penggunaannya kita bisa langsung lihat contoh ini ya. Contohnya misalkan kita punya fungsi x min cos x sama dengan 0 ya. Nah, x-nya ini dikasih berarti ini A. A-nya 0. B-nya berarti pi per 2. Pi per 2. Ya. Nah, kita substitusi aja langsung. Kalau misalkan 0, dapatnya min 1. Kalau misalkan min 2, kalau misalkan pi per 2, dapatnya pi per 2. Ya, setelah diplot, ternyata jadinya kayak gini. Ini berarti A-nya di sini. Ya, ini intervalnya, ini A. Ini B-nya
di sini. Nah, continue nggak dari sini ke sini? Continue kan sepanjang ini, sepanjang garis biru ini. Nah, berarti kita akan bisa dapat nilai nilai apa namanya W yang sama dengan 0. Ini kan W ya. W yang sama dengan 0 di antara interval A sampai B. Jadi di sini pasti ada W, di sini ada C. Nah, paham ya? Jadi akan terdapat C, ya, C di antara A sampai B, gitu ya. Sedemikian sehingga terdapat W. W-nya ada di antara FA, FB. Gitu ya. Jadi kalau di sini C-nya, C akan ada C di antara 0 sampai V/2, sedemikian sehingga akan terdapat W di antara F0 sampai V/2. Gitu. Ya. Nah, berarti di sini W-nya tadi 0 ya. W-nya 0. Ya, 0 ini akan ada di antara V0, V0-nya ini -1 sampai ininya ini ya. V/2. Misalkan di sini 1,5. Ya, ini harus diubah dulu ke radiannya kalau ngeplot. Gitu. Jadi bab limit kita sudah selesai. Minggu depan kita mulai masuk ke bab 2 yaitu bab turunan ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita akan diskusi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.